Senior keempat, kemarilah. Saat Beiji menyebutkan bahwa kura-kura emas akan menjadi yang terakhir menjalani fusi, selanjutnya Huo Yuhao beralih ke Jiang Nanan. Jiang Nanan mengangguk dan berjalan menuju Huo Yuhao dengan ruby soft tendon pithon. Ular piton itu memandang ke arah Huo Yuhao sebelum dengan lembut berbaring di tanah. Huo Yuhao bertanya pada Jiang Nanan, kakak keempat, apakah kamu siap? Dia tersenyum dan menjawab, Yuhao, apakah kamu perlu istirahat? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu. Penggabungan senior tertua sangat sukses. Saya tidak terlalu lelah. Jiang Nanan berkata, baiklah kalau begitu. Saya juga siap. Kita bisa mulai. Huo Yuhao melihat ular piton itu dan menanyakan pertanyaan yang sama. Ular piton itu kemudian melakukan sesuatu yang membuat semua orang tercengang. Ia mengabaikan Huo Yuhao dan malah menoleh sebelum mulai melingkari Jiang Nanan. Semua orang tercengang, tapi Jiang Nanan buru-buru berkata, jangan khawatir. Itu tidak menyembunyikan niat buruk apapun. Yuhao, silakan mulai. Kekuatan spiritual Huo Yuhao menyelimuti mereka. Memang benar, Ruby Soft Tendon Pithon tidak mengerahkan kekuatan apapun pada Jiang Nanan meskipun ia melilit dirinya. Sebaliknya, itu hanya menempel di dekatnya. Su Sanshi bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak senang saat melihat ini. Saya harap orang ini perempuan. Kalau tidak, aku akan sangat dirugikan. Tang Wutong berdiri di belakangnya. Setelah mendengar perkataannya, dia hampir tertawa. Dia lebih terhibur dengan kenyataan bahwa kura-kura emas di samping Su Sanshi juga menganggukkan kepalanya dan sepertinya setuju dengan kata-katanya. Ini memang merupakan kasus, burung-burung dari bulu yang sama berkumpul bersama. Spirit Fusion kedua dimulai. Saat Huo Yuhao membacakan mantranya, cahaya lembut muncul dan mengelilingi Ruby Soft Tendon Pithon dan Jiang Nanan. Ruby Soft Tendon Pithon tidak seperti kuda naga langit sebelumnya, itu tidak perlahan menghilang. Cahaya terang berwarna mawar perlahan menyala dari tubuhnya, dan secara bertahap menjadi semakin transparan. Bahkan Huo Yuhao tercengang kali ini. Dia telah terlibat dalam banyak penggabungan roh, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat hal seperti ini. Ruby Soft Tendon Pithon memiliki tubuh yang besar. Ketika ia melingkari tubuh Jiang Nanan, mustahil untuk melihat Jiang Nanan dari luar lagi. Hanya tubuh ular piton yang terlihat. Saat ini, tubuh besarnya perlahan menjadi seperti gelatin dan menyegel Jiang Nanan sepenuhnya di dalamnya. Tubuhnya kemudian mulai meleleh dan menjadi seperti larva transparan berwarna mawar. Saat Huo Yuhao membacakan mantranya dari samping, dia juga menjadi lebih fokus. Jika Jiang Nanan menemui bahaya, dia akan segera bereaksi. Untungnya, kekhawatirannya tidak berdasar. Aura Jiang Nanan menjadi semakin kuat di dalam larva berwarna mawar. Saat gelombang kekuatan jiwa yang kuat dilepaskan, cincin jiwa ketujuhnya perlahan terbentuk. Yang lebih mengherankan lagi, aura Jiang Nanan seperti aura Bei sebelumnya, menjadi semakin kuat. Larva tersebut tampaknya memiliki kehidupannya sendiri dan berdenyut sedikit mengikuti irama detak jantung Jiang Nanan. Karena deteksi spiritual Huo Yuhao sangat sensitif, dia dapat mendeteksi bahwa ukuran larva sedikit membesar seiring dengan setiap gerakan yang dilakukannya. Seolah-olah menyatu dengan tubuh Jiang Nanan. Ini adalah bentuk fusi yang menembus. Tanpa diragukan lagi, ini adalah perpaduan yang sempurna. Tidak disangka Ruby Soft Tendon Pithon yang dingin dan bermusuhan benar-benar menerima Jiang Nanan. Lingkaran cahaya merah muda perlahan menghilang, dan ular piton itu sepenuhnya menyatu ke dalam tubuh Jiang Nanan saat mereka membentuk ikatan telepati. Saat tubuh ular piton menjadi lebih transparan, aura Jiang Nanan juga semakin kuat. Semua cincin jiwa Jiang Nanan bersinar sangat terang. Sepertinya perpaduan ini menyebabkan semua cincin jiwanya mengalami suatu bentuk kemajuan. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi ketika cincin jiwa biasanya menyatu. Seluruh proses lebih singkat dari yang diharapkan. Ketika ular piton itu menghilang sepenuhnya, dan Jiang Nanan muncul kembali di depan semua orang, semua cahaya dari tubuhnya telah dicabut. Hanya 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu dan 3 hitamnya yang bersinar terang. Dengan pikirannya, seberkas cahaya merah muda dilepaskan dari tubuhnya. Perlahan-lahan ia terbentuk di belakangnya, sementara tubuhnya berubah menjadi hampa sebelum menghilang sepenuhnya. Ruby Soft Tendon Pithon muncul lagi di depan semua orang. Luka di tubuhnya telah hilang, sementara auranya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mata merah kemerahannya seperti 2 batu rubi, bersinar terang. Tubuh ular piton itu kembali berlubang setelah ini berlangsung sekitar 10 detik. Setelah ini, Jiang Nanan muncul kembali di tempatnya sebelumnya, dan 7 cincin jiwa di tubuhnya secara aneh muncul di tubuh ular piton, bukan miliknya. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Memang seperti yang dikatakan Beiji, Ruby Soft Tendon Pithon sangat spiritual.
Pasti terjadi perubahan ajaib antara ular piton ini dan Jiang Nanan. Semua orang tidak terlalu peduli dengan perubahan ini. Mereka hanya berharap kemampuan Jiang Nanan semakin kuat. Piton yang sedikit berongga itu tidak hilang. Sebaliknya, ia meluncur ke depan dan mengelilingi Jiang Nanan sebelum perlahan-lahan merayap ke atasnya. Akhirnya, kepalanya yang besar berhenti di belakang kepala Jiang Nanan. Mata merah delimanya dengan tenang memperhatikan orang lain, terlihat agak sombong. Beiji sangat terkejut. Sepertinya mereka terhubung secara telepati sekarang. Jiang Nanan, bisakah kamu merasakan apakah dia telah mempelajari keterampilan jiwa darimu? Jiang Nanan mengangguk dengan lembut dan berkata, saya pikir ia telah mempelajari 3 keterampilan jiwa. Namun, pihaknya masih memahaminya sekarang. Di masa depan, mungkin bisa belajar lebih banyak. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-katanya. Roh sebenarnya bisa membantu Master Jiwa dalam pertarungan. Jika roh bisa mempelajari keterampilan jiwa Master Jiwa, itu akan setara dengan avatar Master Jiwa itu. Terlebih lagi, roh tidak akan mati kecuali sang guru jiwa meninggal. Roh bergantung pada penguasa jiwa untuk bertahan hidup. Bagi Jiang Nanan, sepertinya dia memiliki kehidupan ekstra. Jiang Nanan mungkin tampak paling lemah di antara anggota 7 monster Shrek, tapi dia masih dianggap sangat kuat dibandingkan dengan Master Jiwa biasa. Keterampilan jiwanya sangat kuat. Entah itu teleportasi instan, kontrol gravitasi, atau tubuh emas tak terkalahkan, semuanya adalah keterampilan jiwa yang sangat mengesankan. Ruby Soft Tendon Python mempelajari 3 dari 6 keterampilan jiwanya, yang mencakup setidaknya 1 dari 3 keterampilan ilahi ini. Dengan cara ini, kemampuan bertahan hidup Jiang Nanan di masa depan pasti akan meningkat pesat. Ini adalah efek dari perpaduan sempurna dengan roh. Semua orang senang. Tidak hanya orang-orang dari sekte Tang yang sangat bersemangat, tetapi Beiji juga sangat senang, dan hal ini sangat jarang terjadi. Dia benar-benar sangat senang karena makhluk jiwa mampu menyatu dengan manusia dan menjadi roh yang begitu kuat. Ini berarti konflik antara makhluk jiwa dan manusia lebih mungkin terselesaikan. Dengan presiden seperti itu, lebih banyak master jiwa akan tertarik ke pagoda jiwa dan memilih untuk menggunakan transmisi roh untuk menggantikan membunuh monster jiwa sebagai cara untuk mendapatkan cincin jiwa. Untuk perpaduan sempurna seperti itu, roh bahkan bisa menggantikan 2 atau bahkan 3 cincin jiwa. Sekarang giliranku, giliranku. Su Sanshi dengan cepat bergegas ke depan Jiang Nanan. Melihat kekuatan Bei dan Jiang Nanan telah meningkat pesat, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Jiang Nanan tersenyum sebelum menarik kembali rohnya dan menyerahkan posisinya kepadanya. Su Sanshi dengan lantang berkata, junior kecil, apakah kamu perlu istirahat? Jika Anda tidak lelah, kita bisa mulai sekarang. Penatua Beiji, saudara kura-kura tidak benar-benar ingin Anda berada di sini untuk menonton. Menurut MU, Beiji sedikit bingung saat dia melihat kura-kura emas, tapi kura-kura emas tidak melihatnya. Ia hanya bergerak perlahan di depan Su Sanshi sebelum berbaring. Baiklah. Beiji sangat lembut. Jika itu adalah Tuan Beruang, dia pasti akan langsung mengamuk karena anggapan seperti itu. Namun, dia langsung menyetujuinya. Meskipun dia tidak tahu apa yang disembunyikan kura-kura emas darinya, setidaknya rahasia ini tidak datang dari manusia. Selain itu, kura-kura emas tidak lagi menjadi makhluk jiwa setelah menyatu dengan Su Sanshi. Dia tidak akan bisa mengendalikan masa depannya. Dia segera keluar dan menunggu di luar. Huo Yuhao juga sedikit bingung. Namun, dia tidak khawatir kura-kura emas akan melakukan trik apapun. Sementara makhluk jiwa dan master jiwa berbagi kontrak kehidupan yang setara selama proses transmisi roh, dialah yang mengendalikan proses tersebut. Selain itu, kura-kura emas sangat lemah. Jika ia mencoba memainkan trik apapun, yang akan menderita adalah dirinya sendiri. Su Sanshi akan baik-baik saja. Paling-paling, dia harus mencari roh lain untuk digabungkan. Senior ketiga, kura-kura emas, saya akan memulai. Kalian berdua bisa bersiap. Su Sanshi mungkin tampak sangat biasa saja, tetapi sebenarnya dia sangat mirip dengan Bei dalam banyak hal, selain cara bejatnya. Perpaduan akan segera dimulai, dan dia dengan cepat menarik kembali tawa nakalnya sebelum menenangkan dirinya. Dia mengedarkan kekuatan jiwanya dan menyesuaikan mentalitasnya. Setelah beberapa saat, dia merasakan ketiga energinya sudah siap, dan mengangguk ke arah Huo Yuhao. Huo Yuhao memandang kura-kura emas, dan dia juga mengangguk padanya. Entah kenapa, Huo Yuhao tiba-tiba merasa kura-kura emas ini bahkan lebih pintar daripada Ruby Soft Tendon Python. Tiba-tiba ia tampak jauh lebih cerdas. Bahkan dalam kondisi lemah seperti itu, ia tidak mampu menyembunyikan tatapan mata yang dalam dan kontemplatif. Huo Yuhao membacakan mantranya untuk ketiga kalinya. Cahaya keemasan lembut mengelilingi Su Sanshi dan kura-kura emas sebelum mulai menyebar.
Perpaduan antara manusia dan jiwa binatang dimulai. Proyeksi besar perisai Xuanwu muncul di belakang Susanshi. Aura air yang terkonsentrasi beresonansi dengan aura cahaya di dalam formasi. Gelombang kekuatan jiwa yang lembut mulai menyebar seolah-olah itu adalah riak di air. Pelafalan Huo Yuhao perlahan-lahan semakin bergema. Susanshi dan kura-kura emas mulai terhubung satu sama lain, dan kontrak kehidupan setara mereka mulai berlaku. Karena dua fusi sebelumnya adalah fusi sempurna, keduanya berjalan sangat lancar. Kuda naga langit dan pithon tendon lembut ruby sangat lemah. Mereka tidak mengalami perubahan apapun, dan gelombang kekuatan jiwa mereka tidak dapat dirasakan sebelum fusi selesai. Mereka baru mengungkapkan kekuatan mereka setelah fusi mereka selesai. Namun, kura-kura emas mengalami perubahan abnormal saat Susanshi mulai menyatu dengan kekuatannya. Kura-kura emas memancarkan cahaya keemasan terkonsentrasi dari tubuhnya, yang melonjak menuju Susanshi dan mulai menyatu dengannya. Namun, gelombang aura kehidupan yang kuat tiba-tiba melonjak dari kura-kura emas. Cangkangnya tidak berubah menjadi ilusi akibat fusi. Sebaliknya, hal itu menjadi semakin nyata. Garis-garis cahaya keemasan yang kuat berisi aura kehidupan yang kuat dilepaskan dari cangkangnya. Setiap punggung pada cangkangnya bersinar dengan cahaya keemasan. Huo Yuhao memfokuskan pandangannya dan tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Jika ada sesuatu yang salah, dia akan segera mengakhiri transmisi roh ini dan membunuh kura-kura emas. Namun, Susanshi melambaikan tangannya ke arahnya, menandakan bahwa semuanya baik-baik saja. Meskipun Huo Yuhao sangat mahir dalam transmisi roh, dia bukanlah orang yang menjalani proses tersebut saat ini. Susanshi sangat terkejut dengan perubahan mendadak itu, tetapi dia bisa merasakan bahwa kura-kura emas benar-benar ingin menyatu dengannya. Terlebih lagi, aura kehidupan yang tiba-tiba dan kuat ini hanya bermanfaat baginya. Tidak ada kekurangan apapun. Sepanjang seluruh proses ini, dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan garis keturunan Xuanwu-nya mulai stabil. Bahkan terus meningkat. Ini berarti garis keturunan kura-kura emas sangat cocok dengannya. Inilah yang diinginkan setiap guru jiwa. Bagaimana dia bisa menanggungnya jika prosesnya terganggu? Kura-kura emas juga melirik Huo Yuhao. Namun, ia tampak kesakitan, dan segera menutup matanya. Aura kehidupannya terlalu kuat. Tiba-tiba, dengungan terdengar, dan seluruh aula transmisi roh bergetar sedikit. Setelah ini, mata takdir di dahi Huo Yuhao terbuka dengan sendirinya. Seberkas cahaya hijau giok langsung dilepaskan dari Eye of Destiny miliknya dan melayang di atas cangkang kura-kura emas. Tiba-tiba, cahaya hijau giok bersinar terang, dan aura kehidupan yang kuat di udara melonjak menuju bilah ukiran kecil yang bersinar dengan cahaya hijau giok. Ini adalah situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun, termasuk Huo Yuhao. Life Guardian Blade milik Huo Yuhao muncul dengan sendirinya untuk menyerap energi kehidupan yang kuat. Apa maksudnya ini? Karena dia telah memelihara Life Guardian Blade-nya sejak lama, Huo Yuhao sangat mengenalnya sekarang. Ada energi kehidupan yang sangat besar dan murni yang terkandung dalam Life Gold miliknya. Ia selalu mencemooh energi eksternal lainnya. Sekalipun ia menyerap energi kehidupan suatu materi, energi kehidupan itu akan menghilang dengan sendirinya dan tidak akan menyatu dengan energi asalnya. Itu bangga, atau mungkin pilih-pilih. Seolah-olah tidak ada kekuatan hidup di dunia ini yang dapat memuaskannya. Namun, ada hal mengejutkan yang terjadi hari ini. Ketika Susanshi sedang menjalani transmisi rohnya, energi kehidupan yang melonjak dari tubuh kura-kura emas sebenarnya diserap olehnya. Selain itu, Huo Yuhao dapat merasakan bahwa ini adalah penyerapan dan asimilasi murni. Energi kehidupan yang baru saja diserapnya tidak akan hilang setelah diserap. Apakah ini berarti kura-kura emas memiliki energi kehidupan yang setingkat dengan emas kehidupan Huo Yuhao? Namun, mengapa energi kehidupan kura-kura emas ini begitu lemah bahkan berada di ambang kematian jika demikian? Hal ini sangat sulit untuk dipahami. Perlahan-lahan, aura kehidupan kura-kura emas menjadi kurang kuat setelah dilahap oleh Life Guardian Blade milik Huo Yuhao. Namun, tubuhnya mulai membesar, dan aura kehidupan yang lebih kuat mulai muncul. Lampu hijau giok dari Life Guardian Blade juga menjadi semakin kuat saat menyerap energi kehidupan murni itu. Tubuh Huo Yuhao juga menerima beberapa tanggapan. Saat energi kehidupan meresap ke dalam dirinya, dia merasa sangat terkendali. Garis-garis cahaya keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 3 proyeksi. Itu adalah proyeksi dari permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es mimpi langit. Tentu saja, rumput es misterius adas bintang juga tidak terkecuali. Hanya saja tumbuh langsung dari bahu Huo Yuhao. Semua orang tercengang saat melihat 4 proyeksi yang muncul dari tubuh Huo Yuhao. Bahkan 7 monster Shrek tidak tahu bahwa dia memiliki begitu banyak roh di tubuhnya. Mereka hanya mengenal permaisuri salju. Lingkaran cahaya hijau giok yang lembut muncul di tubuh keempat roh.
Lingkaran cahaya ini seperti api redup yang mengelilingi tubuh mereka. Permaisuri salju, permaisuri es, dan cacing es mimpi langit semuanya bersemangat. Energi kehidupan yang begitu kuat sangat bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka adalah roh, mereka tetap mendambakan energi kehidupan. Sebagai roh, mereka hanya bisa menjadi lebih jasmani jika mereka memiliki energi yang cukup. Secara umum, roh tidak bisa meninggalkan tuan jiwa mereka. Namun, mereka dapat melakukan perjalanan lebih jauh dari master jiwa mereka jika mereka cukup kuat. Mereka juga bisa menjadi lebih nyata seperti ketika mereka masih hidup. Kekuatan hidup, terutama kekuatan hidup murni, memberi nutrisi pada tubuh mereka lebih dari kekuatan jiwa. Bagaimana mungkin keempat roh ini tidak bersedia? Penggabungan Susanshi juga tampaknya berjalan lancar. Perisai Suanwu miliknya sudah bersinar dengan lapisan emas terang, dan ular kura-kura di atasnya tampak hidup saat ia sedikit menggeliat. Tapi kura-kura emas terus bertambah besar ukurannya. Saat ini diameternya sudah 5 meter. Saat ia tergeletak di tempatnya, cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya, membuatnya terlihat sangat ajaib. Itu jelas bukan monster jiwa berumur 20.000 atau 30.000 tahun. Huo Yuhao sudah tahu itu sekarang. Ukuran kura-kura emas ini telah berkembang menjadi ukuran sebenarnya dari tubuhnya. Bahkan bagi kura-kura, spesies yang memiliki umur panjang, mustahil bagi kura-kura berumur 20.000 atau 30.000 tahun untuk tumbuh sebesar itu. Artinya kura-kura emas ini memang sedang mengalami suatu masalah. Masalahnya sangat jelas, dan itu bahkan tabu bagi raja makhluk jiwa di hutan Great Stardow. Kalau tidak, ia tidak perlu menahan ukurannya sendiri. Hanya satu hal yang nyata. Kelemahannya. Saat ini, Huo Yuhao yakin bahwa energi kehidupan kura-kura emas bukan miliknya, meskipun energinya sangat besar. Ia tidak mampu mengendalikan energi kehidupan yang begitu besar. Kekuatan yang menahan semua energi kehidupan menghilang setelah kura-kura emas menyatu dengan Susanshi, melepaskan semuanya dalam prosesnya. Huo Yuhao bukan satu-satunya penerima manfaat. Pada tingkat yang berbeda, semua orang di sekitarnya merasa nyaman saat mereka tenggelam dalam energi kehidupan yang sangat besar ini. Ketika seorang master jiwa mencapai tingkat lanjutan, kekuatan fisiknya merupakan penghalang penting yang membatasi peningkatan budidayanya. Energi kehidupan luar biasa yang mereka nikmati sudah cukup untuk memberi mereka energi yang cukup untuk bertarung selama bertahun-tahun. Selain Huo Yuhao, Susanshi mendapat manfaat paling besar. Selama fusinya dengan kura-kura emas, jumlah energi kehidupan yang diserapnya hanya lebih sedikit dari yang diserap oleh Life Guardian Blade milik Huo Yuhao. Saat ini, ada tambahan cahaya keemasan redup di kulitnya, yang meresap ke dalam tubuhnya dan bahkan membuat pembuluh darahnya terlihat. Mereka bernoda emas, dan bahkan darahnya berubah menjadi emas. Emas yang menutupi dan menembus seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi kehidupan. Inilah kekuatan asal mula kura-kura emas. Meskipun tidak dapat menyerap semua energi kehidupan, tampaknya ia telah menyatu dengan banyak energi kehidupan. Saat ini, semua itu mengalir ke tubuh Susanshi. Kura-kura emas tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kepada Susanshi, "Jika kamu menentang kontrak ini di masa depan dan tidak menemukan kura-kura yang cantik untukku, aku akan bertarung denganmu. Kamu mendapat banyak keuntungan kali ini." Susanshi terkekeh dan menjawab, "Jangan khawatir. Saya adalah orang yang menepati janji saya." Namun, apa yang terjadi di sini? Kontraknya akan segera selesai, tetapi tubuh kura-kura emas masih sangat jasmani. Tidak ada tanda-tanda bahwa tubuhnya akan menghilang secara bertahap saat mendekati akhir dari Spirit Fusion ini. Kura-kura emas tertawa getir. Tamat. Tamat. Kalau tidak, kenapa aku harus repot-repot menyatu dengan manusia? Itu semua salahku. Saya terlalu serakah saat itu. Sepertinya aku familiar dengan auramu. Selain Huo Yuhao, Skydream Iceworm, yang menampilkan dirinya sebagai pria tampan, tiba-tiba membuka mulutnya. Kura-kura emas meliriknya dan berkata, "Akrab? Siapa kamu? Kenapa aku juga merasakan sesuatu dari auramu?" Skydream Iceworm menyipitkan mata sedikit dan cincin emas dengan cepat muncul dari kakinya. Ada total 10 dering. Setelah mereka melayang, mereka mengelilingi tubuhnya secara paralel dan berhenti. Kura-kura emas tercengang ketika dia bertanya, "Ah, itu kamu? Kamu adalah Iceworm itu?" "Ya ampun. Kenapa kamu menyatu dengan manusia juga? Ini terlalu sulit dipercaya." Skydream Iceworm berubah menjadi ganas dan berkata, "Idiot, kamu juga menyerap energi hidupku saat itu, kan?" Kura-kura emas terbatuk-batuk dengan canggung setelah mengetahui keberadaan korbannya. Namun, matanya menjadi sedikit merah setelah ini. "Itu benar, aku menyerap sebagian kekuatanmu. Namun, aku menyerapnya secara diam-diam. Aku tidak melakukan apapun padamu."
Tapi tahukah Anda masalah yang saya derita setelah menyerap energi kehidupan Anda? Jika saya tidak menyerap energi kehidupan Anda, saya tidak akan begitu peka terhadap kekuatan kehidupan, dan tidak akan menjadi serakah, yang akhirnya membuat diri saya berada dalam kondisi seperti itu. Huo Yuhao bingung ketika dia melihat kura-kura emas dan bertanya, apa yang terjadi? Apakah Anda kenal saudara Skydream? Skydream Ichewar mendengus dan menjawab, Yuhao, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Energi hidup dan kekuatan jiwaku diserap oleh sekelompok makhluk jiwa terkuat di hutan Great Stardow. Saya hanya memiliki kekuatan spiritual murni ketika saya bertemu dengan Anda. Pasti orang inilah yang menyerap energi hidupku. Dari energi kehidupan yang dia keluarkan, aku bisa merasakan ada bagian yang mengandung auraku. Itu sebabnya menurutku itu sangat familiar. Saat kemampuan Huo Yuhao semakin kuat, Skydream Icheworm tidak perlu terlalu menyembunyikan dirinya. Bahkan jika Dewa Binatang di Tian tahu bahwa dia ada di dalam tubuh Huo Yuhao, dia tidak akan berani berurusan dengan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengendalikan nasib seluruh hutan Great Stardow. Terlebih lagi, mereka yang hadir sekarang semuanya adalah teman dekat Huo Yuhao, dan mengingat kekuatan-kekuatan spiritual Huo Yuhao, bahkan BIG tidak akan bisa menguping mereka. Nada suara kura-kura emas tiba-tiba terdengar sangat tertekan, lagi pula itu bukan urusanku. Saya hanya menyerap energi hidup Anda saat itu. Namun, aku mendapati diriku berada dalam keadaan yang tragis karena hal itu. Jika saya tahu apa yang akan terjadi, saya tidak akan serakah. Susanshi penasaran ketika dia bertanya, apa yang terjadi? Anda tidak benar-benar memiliki kultivasi 30.000 tahun, kan? Tentu saja tidak, kata kura-kura emas dengan arogan, kebanyakan kura-kura emas mampu bertahan hidup lebih dari 10.000 tahun. Aku adalah makhluk jiwa 100.000 tahun. Jika ada makhluk jiwa lain yang hadir untuk mendengar kata-katanya, mereka akan memiliki keinginan untuk membenturkan diri ke dinding. Kebanyakan kura-kura emas memang mampu bertahan hidup selama 10.000 tahun terakhir. Bahkan Raja Naga Hitam bermata emas di Tian tidak akan berani membantah hal ini. Sebagian besar spesies makhluk jiwa akan memiliki musuh. Kura-kura emas adalah salah satu dari sedikit spesies langka yang tidak memiliki musuh alami. Makhluk jiwa manapun yang dekat dengan mereka akan diberkati oleh kekayaan mereka. Dibutuhkan setengah upaya budidaya untuk mencapai hasil 2 kali lipat. Kekuatan bertarung kura-kura emas tentu saja tidak terlalu bagus, namun reputasi mereka dibangun berdasarkan umur panjang mereka. Tentu saja, mereka mahir dalam sesuatu, pertahanan mereka. Di antara keterampilan bawaan mereka, mereka memiliki satu yang disebut Invincible Barrier. Hambatan tak terkalahkan manusia, sampai batas tertentu, terinspirasi oleh dan berasal dari kura-kura emas. Bahkan seekor binatang buas pun akan kesulitan untuk mengatasi pertahanan kura-kura emas yang berumur 100.000 tahun. Suatu metode khusus harus digunakan untuk melemahkan pertahanan binatang seperti itu secara perlahan. Susanshi bingung ketika dia bertanya, karena kamu berada di tingkat Raja Monster Jiwa, mengapa kamu berada dalam kondisi yang begitu tragis? Sorot mata kura-kura emas menjadi redup, dan tampak sangat kesakitan. Awalnya, saya menyerap energi kehidupan dan kekuatan jiwa Icheworm dari bawah tanah. Karena keberuntunganku, aku bisa menyembunyikan auraku dengan sangat baik. Bahkan Dewa Binatang di Tian tidak menyadarinya. Selain itu, ada banyak makhluk jiwa berusia ratusan ribu tahun di sana saat itu. Saya juga monster jiwa 100.000 tahun. Jika bukan karena saya takut diingat oleh Ditian, saya akan berani menyerap energi hidupnya secara terbuka. Saya mengikutinya ke bawah tanah dan menyerapnya sampai dia tidak memiliki energi kehidupan lagi, dan kemudian saya melarikan diri sementara Ditian tidak melihat. Saya sangat bangga dan gembira saat itu. Setelah menyerap begitu banyak energi kehidupan, saya yakin dapat melewati hambatan 200.000 tahun dengan menggabungkannya dengan energi kehidupan saya sendiri. Kura-kura, terutama kura-kura emas, jarang mencapai budidaya 200.000 tahun, meskipun sebagian besar dapat bertahan hidup lebih dari 100.000 tahun. Jika kita memilih untuk dilahirkan kembali, kita akan menjadi makanan bagi manusia dan makhluk jiwa lainnya. Kami tidak akan berani melakukan itu. Itu sebabnya kita biasanya menunggu sampai kita mati. Jika saya mencapai setidaknya 200.000 tahun kultivasi, saya akan menjadi pahlawan di antara kura-kura emas, meskipun saya bukan orang pertama yang melakukannya. Kepercayaan diri saya meledak saat itu, dan membuat saya menjadi berpuas diri. Karena saya adalah makhluk jiwa tipe air dan bumi, saya sangat mahir bergerak di bawah tanah dan di bawah air. Namun, saya serakah dan menyelinap ke dalam danau kehidupan tempat Ditian biasanya beristirahat. Saya selalu tahu bahwa danau kehidupan adalah keberadaan rahasia. Ditian telah tinggal di sana sejak zaman kuno.
Saya hampir dapat memastikan bahwa dia mampu mencapai budidaya 800.000 tahunnya dan mencapai terobosan demi terobosan karena danau kehidupannya. Saat itu, Ditian tidak berada di danau kehidupan karena dia mencoba menangkap energi spiritual Iceworm. Itulah mengapa saya mencoba menyelinap masuk dan menggunakan kemampuan penyembunyian saya untuk menyembunyikan diri dari Ditian. Saya pikir saya mungkin bisa menjadi sekuat Ditian di masa depan jika saya bisa menemukan rahasia air kehidupan, dan akhirnya memimpin semua kura-kura untuk menguasai hutan Great Stardow. Ekspresi semua orang berubah aneh ketika mendengar kata-kata kura-kura emas. Itu terlalu arogan. Seekor kura-kura yang tidak mahir bertarung sedang bermimpi jika ia mengira bisa menguasai hutan Great Stardow. Kura-kura emas pasti sangat sombong saat itu. Egosentrisitasnya yang menyebabkan begitu banyak masalah. Kura-kura emas tampaknya tidak merasakan tatapan aneh yang diberikan semua orang dan melanjutkan, setelah saya menyelinap ke dalam air kehidupan, saya sangat berhati-hati. Ini karena saya tahu itu adalah habitat Ditian. Saya yakin dia tidak akan membunuh saya bahkan jika dia menemukan saya, karena takdir saya sangat kuat setelah kultivasi saya mencapai 100.000 tahun. Di seluruh Great Stardow Forest, tidak ada makhluk jiwa lain yang bisa menandingiku, selain kaisar binatang yang menguntungkan. Kelangsungan hidup saya sangat bermanfaat bagi seluruh hutan. Karena hal inilah aku jadi kurang ajar. Oleh karena itu, saya mencari rahasia air kehidupan. Semakin banyak saya berenang, semakin dekat saya dengan intinya. Saya menemukan bahwa energi kehidupan di dalam air kehidupan sangatlah besar. Meskipun saya tidak bisa langsung menyerap dan mengasimilasinya seperti saya berhasil menyerap energi kehidupan Iceworm, namun ia dapat terus menyehatkan tubuh saya. Saya sepenuhnya yakin dengan dugaan saya. Ditian mampu hidup lama dan mencapai terobosan demi terobosan karena dia dipelihara oleh air kehidupan. Hanya saja dia terlalu kuat, sehingga tidak ada makhluk jiwa yang bisa memasuki wilayahnya. Saya menduga air kehidupan pasti mempunyai asal-usul jika mengandung energi kehidupan yang begitu besar. Mengingat banyaknya energi kehidupan yang ada, itu mungkin berasal dari suatu jenis harta karun. Itu sebabnya saya pergi mencari harta karun ini. Akhirnya, saya menemukan muara mata air di inti air kehidupan. Itu adalah sumber dari seluruh danau kehidupan. Di sekitar mulut ini ada cincin logam hijau. Logam hijau ini sangat aneh. Itu berisi energi kehidupan paling murni di atasnya. Saya tahu bahwa saya telah menemukan tempat yang tepat. Meskipun saya tidak bisa pergi dengan mulut pegas itu, saya masih bisa pergi dengan logamnya. Meskipun kura-kura emas tidak mahir bertarung, gigitan kami adalah salah satu yang terkuat di dunia makhluk jiwa. Akibatnya, saya menggigit keras sepotong logam itu, dan menggigit hampir 1/5 logam hijau giok itu. Namun, Ditian terlalu kuat. Dia langsung merasakannya ketika logam itu rusak. Penindasan yang mengerikan segera menimpaku. Saya sangat takut saat itu, karena saya merasakan kemarahan Ditian yang luar biasa. Saya sangat takut dia akan membunuh saya tanpa mempedulikan hal lain. Oleh karena itu, saya berusaha sekuat tenaga untuk menyelam hingga ke dasar danau dan masuk ke dalam lumpur di dasar. Setelah itu, aku terus menggali, dan juga berusaha semaksimal mungkin menyembunyikan auraku agar dia tidak menemukanku. Namun, saya segera menyadari bahwa itu semua sia-sia, karena potongan logam yang saya curi mengandung terlalu banyak energi kehidupan. Aku bisa menyembunyikan auraku, tapi aku tidak bisa menyembunyikan auranya. Saya pasti akan ketahuan. Akhirnya, saya memutuskan untuk menelannya, karena itu barang bagus. Apa? Seru Huo Yuhao. Kamu makan live gold? Pantas saja energi hidupmu begitu besar, tapi itu bukan milikmu. Huo Yuhao secara kasar bisa menebak apa yang sedang terjadi setelah mendengar deskripsi kura-kura emas. Dia pernah ke air kehidupan sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa energi kehidupan yang terkonsentrasi di sana sepertinya ada hubungannya dengan live gold. Hanya saja dia tidak bisa memastikannya, dan dia tidak seberani kura-kura emas. Dia tidak cukup berani untuk mencari harta karun di habitat Ditian. Kura-kura emas tidak hanya berhasil, namun ia bahkan berhasil memakan emas kehidupan. Namun dilihat dari kondisinya saat ini, sepertinya memakan live gold tidak memberikan manfaat apapun. Jadi logam itu disebut live gold bagi manusia. Hal inilah yang membuatku mendapat banyak masalah, kata kura-kura emas dengan sedih. Setelah saya melahap live gold saat itu, saya menyadari bahwa itu memang mengandung energi kehidupan. Saya juga merasakan energi kehidupan yang sangat besar meresap ke seluruh tubuh saya. Setelah Ditian kembali, dia tidak dapat menemukan saya, yang membuat saya sangat senang bisa menyelinap ke area yang dia kendalikan. Namun, saya mulai menyadari ada yang tidak beres setelah saya kembali ke habitat saya sendiri. Pada awalnya, logam itu melepaskan energi kehidupan yang menyusup ke seluruh tubuhku.
Namun, sepertinya ia perlahan-lahan membiasakan diri dengan tubuh saya, dan kemudian mulai menyerap energi hidup saya.